wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back in my channel Nia Sarapona. Oke, pada kali ini kita bakal bahas satu topik yang sangat menarik yang pastinya sudah sangat familiar nih di kalangan masyarakat. Apalagi kalau bukan terkait dengan Yaps, benar sekali, uji golongan darah. Namun sebelum kita bahas terkait dengan uji golongan darah, kita akan bahas lebih dahulu nih terkait dengan teori dari darah. Nah teman-teman, jadi darah merupakan cairan yang ada di dalam tubuh yang membawa suplai oksigen ke seluruh tubuh. Tidak hanya terkait darah, ternyata darah ini juga terdiri dari komponen-komponennya loh teman-teman. Komponen-komponen darah terdiri dari sel darah merah yang merupakan eritrosit, kemudian juga ada sel darah putih yang merupakan leukosit. Sel darah putih ini berfungsi untuk melawan racun ataupun penyakit-penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu juga terdiri dari plasma darah yang merupakan garam-garam terlarut serta protein, dan yang keempat itu ada keping darah yang berfungsi dalam pembekuan darah. Nah, proses dari mekanisme keping darah ini sendiri ataupun dalam pembekuan darah disebut juga dengan koagulasi darah, dimana ketika pembuluh darah pecah maka otomatis keping darah juga ikut pecah dan mengaktifkan trombokinase, yang dimana trombokinase ini akan mengubah protrombin menjadi trombin dan fibrinogen menjadi fibrin, dan pada akhirnya akan kembali menjadi darah yang beku. Nah, itu merupakan teori dasar dari darah teman-teman. Next kita akan lanjut langsung ke uji golongan darah. Nah teman-teman, pastinya teman-teman bertanya ya, bagaimana sih cara kita tahu bahwasannya golongan darah kita itu apa? Sebelumnya teman-teman pasti sudah sering mendengar golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan juga golongan darah O. Nah, 4 golongan ini disebut juga dalam penggolongan darah ABO. Penggolongan darah ABO ini ditemukan oleh Karl Steiner pada tahun 1900 menjadi 4 bagian penggolongan darah, yaitu penggolongan darah A, penggolongan darah B, penggolongan darah AB, dan penggolongan darah O. Nah, pada istilah penggolongan darah ABO ini kita juga kenal dengan istilah aglutinin dan aglutinogen. Nah, sebelum kita bahas terkait dengan aglutinin dan aglutinogen, kita bahas lebih dahulu bahwasanya di dalam tubuh kita ini terdapat antibodi dan juga antigen, yang dimana antibodi itu merupakan imunoglobulin ataupun sistem pertahanan kekebalan tubuh, sedangkan antigen ini terdapat dalam sel darah merah yang terdiri dari antigen A dan juga antigen B. Terkait dengan aglutinin dan aglutinogen nih teman-teman, aglutinin ini merupakan antibodi yang dapat mengumpulkan aglutinogen, sedangkan aglutinogen ini merupakan antigen A dan B yang ada pada sel darah merah. Seseorang dikatakan bergolongan darah A apabila aglutinin B dapat mengumpulkan aglutinogen A. Sebaliknya, seseorang dikatakan bergolongan darah B apabila aglutinin A dapat mengumpulkan aglutinogen B. Dan untuk yang berdarah AB itu tidak memiliki aglutinin namun memiliki antigen A dan B, dan untuk yang berdarah O itu memiliki aglutinin AB namun tidak memiliki aglutinogen O. Selain dari penggolongan darah ABO nih teman-teman, kita juga sering mendengar istilah kata A+, golongan darah B+, golongan darah AB+, O+, atau bahkan min. Nah, yang dapat membuat golongan darah tersebut plus atau minus itu karena ada resus, yang dimana resus ini dapat dilihat apabila serum reagen yang diteteskan di atas darah itu menggumpal, maka dapat dikatakan itu resus plus, namun jika tidak menggumpal maka itu resus min. Sehingga nantinya golongan darah seseorang itu dapat berupa golongan darah A+, ataupun golongan darah A-, atau B+, B-, AB+, AB-, O+, ataupun O-. Namun kebanyakan dari seluruh orang yang ada di dunia itu lebih banyak dari resus plus dibandingkan resus min. Nah teman-teman, selain penggolongan darah ABO, ternyata juga ada loh penggolongan darah yang langka. Kira-kira apa ya? Penggolongan darah langka ini ada 4 bagian. Yang pertama, penggolongan darah RH0 atau dikenal juga dengan golden blood, di mana darahnya berwarna kuning keemasan, dan ini itu sangat jarang ditemukan dan pertama kali ditemukan di suku aborigin. Selanjutnya itu juga ada penggolongan darah P, yang dimana ini juga merupakan golongan darah yang cukup langka, yang hanya ditemukan 1/1 juta saja di dunia, dan itu pertama kali ditemukan di China. Yang ketiga itu ada penggolongan darah Bombay teman-teman. Nah, penggolongan darah Bombay ini hampir sama ternyata dengan penggolongan darah O. Dia tidak memiliki aglutinogen AB atau tidak memiliki antigen AB. Ia sama halnya dengan darah O, hanya saja yang membedakan dengan darah O memiliki antigen H, sedangkan pada darah Bombay ini tidak memiliki antigen H. Sehingga banyak sekali yang terdeteksi pada satu uji golongan darah ini yang
merupakan golongan darah Bombay. Ketika ditransfer menggunakan transfusi darah menggunakan golongan darah O, itu akan terdapat masalah yang menjadi transfusi hemolitik. Yang terakhir yaitu penggolongan darah AB-. Nah, penggolongan darah AB- ini juga merupakan penggolongan darah yang sangat-sangat langka, bahkan kurang dari 1% orang di dunia memiliki penggolongan darah ini ataupun golongan darah ini. Dan golongan darah ini hanya dapat didonorkan oleh orang-orang yang memiliki golongan darah AB/ABO yang resusnya negatif, dan dia hanya dapat mendonorkan darah kepada orang-orang yang memiliki golongan darah AB+ dan juga AB-. Nah, itulah 4 golongan darah langka yang ada di dunia. Oke, segitu aja pembahasan terkait dengan golongan darah. Kira-kira next kita bahas materi apa lagi ya? Bisa ramaikan di kolom komentar. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.